Nah, sebelum kita bicarakan flek ini bisa sembuhkan apa enggak, kita bicarakan dulu penyebabnya. Ini kira-kira dari internal atau eksternal ya, dari buangan tubuh, kemampuan tubuh masih ada imunitasnya, kemudian yang jelek-jelek dari tubuh itu dibuang, akhirnya nempel ngendon di kulit, atau ini dari luar. Dari luar itu maksudnya di wajah kita mungkin terlalu banyak kita menempel zat kimia. Kemudian terpapar oleh matahari dan terpapar murni oleh matahari. Terpapar murni matahari mungkin mataharinya itu dinikmati tanpa ada pohon ya. Akhirnya yang tersisa hanya panasnya. Itu kenapa kalau tidak memahami kita tidak bisa menyelesaikan. Ketika sudah dikasih minyak oles kok nggak hilang-hilang lah, itu sebetulnya karena penyebabnya dari dalam. Ternyata penyebabnya itu dari konsumsi lemak berlebih, makanan yang tidak sehat yang lainnya, misalnya mengkonsumsi hewan darat, hewan laut bersamaan, terlalu banyak zat kimia, makan makanan yang tidak mengandung manfaat untuk darah sehingga meningkatkan kualitas darah misalnya. Jadi wajar kalau akhirnya jadi seperti itu ya. Kalau kita sudah memahami, kita tidak akan menyalahkan wah obatnya tidak bekerja. Bukan hanya ini saja ya, tapi juga itu satu hal yang lumrah yang sering kita dengar, kita menyalahkan pihak lain tanpa memahami keadaan. Bisa jadi memang itu tidak berkualitas produknya, tapi juga besar kemungkinannya. Nah, kita telusuri dulu dari diri kita sendiri ya. Jadi semua harus seimbang. Kalau memang faktornya dari dalam, nah kalau faktornya juga toh dari luar tapi juga nempel di kita, itu juga perlu dipertimbangkan. Kenapa kok pakai bahan kimia di wajah kita ya? Jadi fleknya nggak akan hilang karena terus menerus masih berinteraksi, masih ada sumber-sumbernya. Nah, menghilangkan flek, ini ada minyak untuk menghilangkan flek. Seberapa dia cepat, setiap orang keberkahannya tidak sama. Kemampuan bersyukur kita, kemampuan kita jujur, itu sangat mempengaruhi ya. Nah, kalau flek pada remaja, namanya remaja ya, seringnya akalnya dikuasai sama emosinya. Jadi emosinya lebih kuat, marah-marahnya saja, bersyukurnya jadi kurang. Makanya fleknya jadi sulit dihilangkan. Seiring waktu semakin kita dewasa, lama-lama fleknya juga jadi lebih mudah dihilangkan. Kemudian remaja juga kondisi yang sangat labil. Sebenarnya nggak semua remaja itu labil ya, tergantung dari cara kita diedukasi oleh orang tua kita, lingkungan kita, dan cara kita mengedukasi diri kita sendiri. Pengennya cantik, nekat pakai ini itu, tidak mempertimbangkan faktor yang lebih baik lagi, hanya kepingin saja dan karena faktor murah ya. Kepingin dan murah, akhirnya tidak ada pemahaman, itu juga berpengaruh ya. Jadi apakah flek itu bisa dihilangkan? Bisa, penyebab eksternal atau internal tetap semuanya bisa diobati. Nah, kalau kita memahami, kita akan mudah mengkombinasikan. Oh, ini kok tidak sembuh-sembuh, kita tidak berputus asa. Manusia itu butuh harapan. Kalau kita kehilangan harapan, nah itu jadinya kita jadi orang putus asa, itu adalah yang terburuk ya, seperti dipotong sayapnya. Kita kehilangan harapan, kita nggak punya sayap, itu sama seperti bunuh diri. Jadi bisa disembuhkan. Mari kita pahami apa yang menjadikan tidak sembuh atau butuh waktu lama sembuh. Dari situ solusi akan bisa kita temukan. Kalau ternyata dari dalam, bagaimana solusinya? Minum herbal, bekam, pijat, olahraga. Kalau dari luar, berhenti dong mengkonsumsi zat kimia yang kita tempel di wajah kita. Semudah itu kan. Kemudian istiqomah dengan produk yang baik. Produk yang baik nomor 1 itu halal ya. Nomor kedua, produk yang baik itu adalah alami. Halal dan alami. Memang yang alami itu lambat. Kebaikan itu punya sifat lambat tapi dia kuat. Sementara keburukan itu punya sifat cepat. Sangat cepat, tapi sebetulnya dia lemah. Tidak ada keburukan yang kecil jika dilakukan terus-menerus. Jadi menjadi semakin sulit kalau rantai keburukannya tidak segera kita urai.